Bayangkan sebuah dunia saat Eropa hidup dalam kegelapan membakar buku dan memburu ilmu. Peradaban Asia justru menyala terang, membangun ilmu, budaya, dan teknologi. Inilah sejarah yang tak banyak orang tahu. Dalam pelajaran sejarah, kita sering diajarkan tentang kebangkitan Eropa, Renaissance, dan revolusi industri. Tapi jarang dibahas bahwa jauh sebelum itu, peradaban di Asia sudah lebih dulu mengalami masa keemasan. Cina, India, dunia Islam, hingga Asia Tenggara, semuanya pernah jadi pusat peradaban dunia. Yuk kita telusuri bersama. Di saat Eropa masih menganggap bumi itu datar, orang Cina sudah menggunakan kompas, mencetak buku dengan teknik blok kayu, dan bahkan mengembangkan mesiu. Dinasti Tang dan Song menjadi pelopor inovasi di bidang astronomi, teknik, dan kedokteran. Buku-buku ditulis dalam jumlah besar, dan masyarakat diajak belajar sejak muda. Ilmu pengetahuan menjadi bagian dari budaya. Sementara itu di Baghdad berdiri Bait al-Hikmah, atau House of Wisdom. Di tempat inilah para ilmuwan Muslim menerjemahkan ribuan buku Yunani, Persia, dan India. Mereka bukan hanya menerjemahkan, tapi juga mengembangkan dari matematika, astronomi, kedokteran, hingga filsafat. Tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi lahir dari masa ini, dan pengaruh mereka masih terasa di dunia barat hingga sekarang. Dari India kita mengenal konsep angka nol dan sistem desimal, dua hal yang merevolusi matematika dunia. Kitab-kitab Veda yang telah ada ribuan tahun lalu membahas sains, alam semesta, dan spiritualitas. Di sana filsafat dan ilmu pengetahuan berjalan berdampingan. Selain itu, arsitektur megah dan sastra klasik India menunjukkan betapa majunya budaya mereka saat itu. Tak ketinggalan Asia Tenggara juga punya cerita gemilang. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit berjaya di lautan, membangun jaringan perdagangan yang luas, dan menyebarkan budaya serta agama hingga keluar wilayah Nusantara. Borobudur dan Prambanan berdiri sebagai saksi kejayaan teknologi dan seni arsitektur. Pusat pembelajaran Buddhis berkembang pesat, dan raja-raja mendukung kemajuan ilmu dan budaya. Ironisnya di masa yang sama, Eropa mengalami apa yang disebut sebagai Dark Ages, sebuah periode panjang tanpa kemajuan berarti. Ilmu dianggap berbahaya, buku-buku dibakar, dan penemuan baru sering dianggap sesat oleh otoritas gereja. Sementara Timur bersinar, Barat justru tertinggal jauh. Dunia saat itu terbagi dua, Timur yang terang dan Barat yang tenggelam dalam gelap. Kini, kita hidup di zaman yang saling terhubung, tapi penting untuk mengingat bahwa dunia Timur, khususnya Asia, pernah memimpin dunia dalam ilmu, budaya, dan kemajuan. Jangan pernah anggap sejarah itu milik satu bangsa atau satu benua. Dunia ini dibangun oleh peradaban dari seluruh penjuru. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Tulis di komentar, peradaban Asia mana yang menurutmu paling menarik?